dari program yang akan kami buat di sini ya. Baik anak-anak, selamat pagi semuanya. Ya, tadi sudah perkenalan ya. Ya, biar kalian tidak bertanya-tanya apa maksud kedatangan kami ke sini. Nah, untuk itu Bapak akan menjelaskan dulu apa sih tujuan kedatangan kita sekarang ke sini ya. Nah, jadinya selama ini kalian sudah merasakan bagaimana pembelajaran selama 1 tahun ini kalian di SMA Negeri 1 Amlapura ya. Nah, kita ingin tahu bagaimana kesan-kesan kalian terhadap pembelajaran di kelas, kemudian hal-hal apa saja sih yang ingin kita lakukan ke depannya supaya pembelajaran ini lebih baik lagi ya. Nah, kemudian itu bagaimana kita bersama-sama sekarang menciptakan atau menyusun suatu program bagaimana pembelajaran yang menyenangkan. Artinya biar tidak ujung-ujung guru masuk ke kelas langsung aja. Tapi kan kalian kan belum fokus sampai di kelas ya. Misalkan ada datang dari parkiran lari-lari misalnya terlambat. Atau mungkin masih kebayang sensasi di rumah tuh masih aduh makanannya enak kali di rumah belum sempat makan. Atau pacar yang nunggu yang udah pulang duluan. Nah, kan belum fokus. Nah, Ada yang nggak memiliki tujuannya. ya atau ada sekolah nggak punya tujuan pasti ada. Ada nggak? Ada sekolah nggak punya tujuan? Harus ada tujuan ya. Nah, untuk itulah kita hadir di sini sekarang. Ya, bagaimana kita akan menciptakan suatu program yang kedepannya ya menjadi branding dari SMA Negeri 1 Amlapura ya. Artinya di pembelajaran yang akan diselipkan baik itu kita selipkan di mana nanti itu kita akan bicarakan hari ini. Setuju semua? Setuju. Oke. Baik, jadi untuk melakukan program tersebut, kita mulai dulu dari anak-anak sendiri. Kira-kira siapa yang siap untuk nanti memimpin, memoderasi teman-temannya di sini. Pertama, untuk membuat pembelajaran kalian menjadi diri kalian ya, menjadi lebih fokus di dalam pembelajaran. Nah, kalau fokus dalam pembelajaran itu disebut apa anak-anak? Istilahnya mindfulness. Jadi mindfulness itu adalah fokus pikiran, perasaan semua fokus dalam pembelajaran. Bisa? Salah satunya dalam pembelajaran yang dimana kita berada. Kalau di kelas dalam keadaan belajar ya pembelajaran kita fokus. Ya, bisa? Nah, kira-kira apa kegiatannya? Nah, kami akan menawarkan beberapa ya. Ada beberapa teknik ya. Yang pertama ada namanya teknik stop. Teknik stop itu adalah bagian dari seperti meditasi untuk menenangkan pikiran ya. Dengan cara menarik nafas, menghembuskan nafas ya. Nah, kemudian ada juga ice breaking ya. Kalau ice breaking itu kegiatan riang gembira ya. Bisa dalam bentuk seperti tepuk tangan, kuis, kemudian joget, gerakan-gerakan tubuh yang lain ya. Nah, itu bisa teka-teki demikian ya. Itu termasuk dalam kegiatan ice breaking. Nah, kemudian yang ketiga apa sih? Body scanning. Body scanning ya. Body scanning just kita scan body kita ya. Jadi untuk memfokuskan kita berada di mana ini, tepat nggak kita? Ya, kita harus mengenali diri kita. Yang pertama dari dalam diri, perasaannya gimana? Perasaan kita hari ini gimana? Kalau misalkan lagi galau, ya kita mengenali diri kita. Oh, saya lagi galau karena apa? Nah, tepatkah kita melakukan tindakan galau itu di sini? Nah, ya, jangan sampai lupa. Oh, kita galau, kita lupa, terus kita seenaknya berbuat. Nah, seperti itu ya. Maka kita harus mengenali diri kita. Kalau lagi happy, nah gimana ya? Jadi seperti itu. Kemudian dari segi kelengkapan tubuh yang kita pakai dari pakaian, sepatu, kita harus kenali. Jangan sampai nanti ke sekolah tapi sabuk gitu ya. Sepatunya beda warna. Ya, beda warna itu. Berarti apa yang anak-anak tadi mindfulness-nya itu masih iya, kurang benar sekali ya. Terus ada lagi? Iya. Boleh itu memeriksa perasaan diri itu hampir mirip ya. Oke, ada yang dengan emoticon, stiker dan sebagainya menempel. Mau masuk kelas itu sampai ini perasaan saya. Boleh itu disepakati, diatur kalian buat programnya seperti apa. Bisa? Oke. Karena tahu
oh temennya lagi galau, jadi kita bagaimana ya ngasih support, motivasi dan sebagainya. Bisa? Nah kemudian ada juga teknik misalkan yang suka menyanyi, bernyanyi gitu ya, boleh mendengarkan musik, menulis jurnal, banyak sekali ya kegiatan yang bisa memfokuskan diri kita. Kami memberikan gambaran seperti itu, silakan kalian pilih dan kalian masukkan ke dalam kesepakatan dan keyakinan kelas kita. Kalian kan sudah punya keyakinan kelas ya? Sudah ya. Nah, itu kita pakai dan kita terapkan, masukkan ke dalam keyakinan dan kesepakatan kelas yang sudah kalian buat. Setuju? Setuju. Oke. Kalau setuju, mungkin Ya gini, sebelumnya karena kita di sekolah selama ini kan pembelajaran kalian kan sudah sampai 1 tahun ya. Jadi, nah ada nggak yang bisa kasih komentar? Pernah nggak gurunya memberikan salah satu teknik yang diinformasikan oleh Pak Agus? Coba siapa yang mau kasih komentar? Yang mengingat lagi dikasih apa sama gurunya? Yuk, Pada saat pembelajaran. ya silakan angkat tangannya. Yuk. Yang pernah Bu Arin kasih yaitu kayak joget-joget gitu. Ice breathing, Ice breathing. Tangan ya. Di pelajaran yang lain. Kemudian saya mungkin gimana? Pak Agus Arya pernah memberikan teknik stop, itu seperti meditasi setelah belajar untuk memfokuskan diri pada saat setelah selesai belajar. Selesai belajar. Selesai belajar apa di awal? Sebelum Maksudnya selesai belajar pelajaran. Oh, selesai pelajaran sebelumnya. Oh, Di awal Apa pembelajaran yang dapat kamu rasakan? Ya, apa Gimana rasanya Mas Pak? belajar itu tenang, kembali fokus untuk melakukan pembelajaran sekarang. Aku kira tidur ya. Oke, makasih kali ya. Misalnya setiap guru masuk itu ada KSE-nya dengan program apa? Silakan Bu Sri. Smile. Oke, apa itu program Smile? Smile itu ada kepanjangannya anak-anak. S itu adalah stay. Kalau punya stay? Apa itu stay? Stay, tetap, ya, tetap diam, bertahan. Oke. Kemudian M-nya itu adalah mindfulness yang tadi kita sampaikan bersama itu. Apa itu mindfulness? Ya. Stay mindfulness in Dalam every moment of life. Dalam momen kehidupan. Jadi Setiap sekarang kesempatan setiap ya. kesempatan anak-anak. Nah, ini contohnya ada di dalam kelas. Kalau misalnya kalian nanti ada kegiatan lain misalnya, bisa juga diterapkan. Kalau di rumah misalnya kalian lagi sumpah dimarahi oleh ibu atau mungkin kalian lakukan kesalahan, kalian bisa lakukan ini sendiri di dalam kamar. Itu artinya menyadari diri sendiri. Tetap sadar dalam setiap kesempatan. Paham anak-anak? Tujuannya sudah kan? Nama programnya sudah kan? Ya, mari kita coba terapkan ini untuk membentuk atau membuat keyakinan kelas. Boleh kalian masukkan sesuai dengan keyakinan kelas yang tahun kemarin atau mungkin kalian mau buat yang baru. Ya, kami serahkan keinginan kalian. Oke. Sudah mengerti? Ya. Oke. Belum? Ada yang belum? Sudah. Oke. apa itu semuanya? In every moment. Oke. Apa artinya? Sadar. Fokus, sadar. Sadar ya. Setiap dalam kesempatan ya, dalam kehidupan ya. Baik anak-anak, untuk mengisikan waktu kita langsung Ya. mungkin kelas yang bersedia memandu temennya untuk kelompok, nanti kami membagikan sticky note. Silakan kalian tuliskan apa yang kalian pilih sebagai ya mindfulness-nya, teknik mindfulness-nya ya. Keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelasnya. Silakan. Tuliskan juga keyakinan kelasnya, bisa direvisi lagi ya. Yang ini bisa direvisi kembali ya.
Silakan. Ya. 2, 3, 4. Bukan kelompoknya. Baik kawan-kawan, sekarang sini saya akan ke belakang kelompoknya. Lihat sini waktu ini, lihat dan seterusnya. Jadi ada, Silakan. jadi ada 2, 3, 4. Jadi ada 4 kelompok ya teman-teman. Ayo bagikan. Dalam satu kertas KNE ini kalian bisa tuliskan keinginan kalian satu aja dalam kertas ini. Ya kertas kalian kekurangan silakan tidak saya semangat teman-teman. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian sudah selesai menuliskan pendapat kalian di kertas KNE tersebut? Sudah. Jika sudah, silakan kalian tempelkan pada kelompok kalian masing-masing. Saya mohon bantuan Keisha untuk mengelompokkan kertas-kertas KNE-nya. yang menuliskan di kesimpulan dari kesepakatannya ya. Nomor 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 dulu. Silakan maju. Kelompok 1 nih ya. 1, 2, yuk langsung maju. Ya, kelompok 2 yuk. Kesia maju untuk Silakan maju untuk membaca. Jangan nomor 1. Yang pertama itu ada ice breaking, penerapan musik sebelum memulai pembelajaran atau bermain musik sebelum pembelajaran. Yang kedua itu ice breaking juga ice breaking dan teknik stop. Selanjutnya silakan kelompok 2. Kami memilih teknik stop dan juga ice breaking, ada juga body scanning. Nah, ini merupakan teknik yang dipilih oleh kelompok 2. Silakan selanjutnya yang kelompok 3. Yang dipilih oleh kelompok 3. Jadi yang pertama ada ice breaking,
Yang kedua, kelompok 3 menambahkan keyakinan yaitu kesadaran diri. Kesepakatannya adalah fokus dalam pembelajaran dan melakukan teknik stop. Pilihan yang ketiga, ice breaking juga sama seperti yang pertama. Untuk yang keempat dan yang kelima sama seperti pilihan yang kedua yaitu melakukan teknik stop. Yang kelima dan keenam juga sama melakukan teknik stop. Oke, bagus sekali ya, kita berikan tepuk tangan. Ya, saya di sini sebagai perwakilan kelompok 4. Yang pertama, kelompok saya memilih ice breaking. Tekniknya itu teknik joget. Yang kedua sama juga ice breaking, tapi yang ini game. Yang semuanya ice breaking. Semuanya ice breaking sih. Ya itu aja dari kelompok saya. Semua hasil diskusi dan teknik KSE yang kalian pilih di sini dapat disimpulkan bahwa teknik yang kebanyakan dipilih itu teknik ice breaking, teknik stop, dan teknik body scanning. Ya, jadi Ya, ada dituliskan. 3 teknik. 3 kesimpulannya di situ. Ya. Boleh kesimpulan. Bisa, misalnya tulisannya satu. Nah itu ya. Tekniknya, tulisan teknik. Ice breaking-nya ya. Satu. Ya, tepuk tangan untuk semua. Ini anak-anak ya, kita tepuk tangan dulu ya. Baik, kita telah memperoleh 3 teknik ya tadi ya. Untuk mindfulness-nya ada teknik stop, ice breaking, body scanning. Nah, bagaimana tanggapan kalian untuk 3 teknik ini? Iya, silakan. Nah, bagaimana program ini kita dapat diterapkan pada mapel-mapel lain gitu, kayak setiap mata pelajaran diselingi dengan KSE mindfulness ini. Iya, sekali ya. Nah, gimana ya, Mike? Oke, kalau setuju nanti kami akan usulkan pada guru-guru agar menyisipkan kegiatan ini di dalam sela-sela mereka mengajar. Ya, bisa? Bisa. Ingat nanti ya, untuk menerapkan ini setiap hari berarti ya ketika kegiatan pelajaran. Jadi kita perlu memasukkan kemana anak-anak? Ke ya, keyakinan dan kesepakatan. Nah, silahkan ya nanti ya kalian mau bentuk apa dimasukkan kegiatan mindfulness ini. Ya. Dalam bentuk apa kira-kira? Ada yang mau buat dalam bentuk apa? Ya. Oke, silakan. Ya. Ya, berdiri gimana? Ayo. Pendapatnya? Pendapat saya mungkin bisa di print dan ditempel di dinding kelas. Ya. Oke. Ini Ya. yang Ya. satu. Setuju ya? Jadi nanti kalau bukunya masuk, lihat saya ingat bukunya ya, saya KSP sekarang gitu. Jadi kalian kan pembelajarannya lebih menyenangkan, ya. Nah, silakan nanti kalian rancang waktunya di setiap harinya itu bagian waktu yang mana dipilih, mungkin bisa diselang-seling ya, dari stop, ice breathing dan body scanning. Bagaimana, siap anak-anak? Siap. Baik, In, ada tambahan? Ya, kayaknya cukup jelas kan kesepakatan yang sudah kita buat bersama. Jadi anak-anak bisa kan membuat keyakinan kelas dan sepakat bahwa ini akan dimasukkan dalam setiap pembelajaran. Oke, ya itu saja dari kami. Kami akhiri dengan peramusan. Pada asana ngaturang para mesanti.
Santi, 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 Om. Baik, terima kasih. Mas nanti yang contohin ya. Oh langsung aja, kita nggak usah pakai contoh. Lakukan apa yang kakak katakan, paham? Ya, paham. Udah ya, bisa dimulai? Ya, bisa. Pegang apa? Belum ada yang fokus ya, ini masih ada yang ikut pegang kepala. Lakukan apa yang kakak katakan, paham? Ya, paham. Pegang kaki. Ya, masih ada yang salah, berarti belum fokus. Sama dia. Pegang bahu temennya. Pegang mata. Hidung. Pegang kepala. Pegang mata. Pegang bahu temennya. Oke, cukup. Lagi ya. Siap-siap ya. Kita lebih cepat, oke? Lihat ke kakak ke depan bisa? Silau ya? Oke, tahan ya bentar. Pegang rambut. Pegang pipi. Pegang tangan. Pegang bahu. Lalu siapa ya dipegang? Lalu siapa ya dipegang? Sentuh giginya. Mana giginya? Ini. Pegang. Lihat ke sini, lihat ke sini. Pegang. Pegang sepatunya. Yang nggak pakai sepatu berarti sepatu temannya yang samping bisa dipegang? No. Sunyi. Ketawa. Sedih. Ketawa. Duduk. Maju. Kanan. Aduh, ada yang nggak fokus itu. Mundur. Mundur. Maju, maju. Berdiri. Sunyi. Itu ditempel di nemtek ketua atau wakilnya. Jadi nemtek ketua atau wakilnya nanti dijalanin ya. Jadi setiap kelompok ditempel di nemtek ketua atau wakil. Ngerti? Oke, bisa ditulis dari sekarang. Pembelajaran hari ini. Dituangin aja apa yang kalian dapat, mungkin saya bisa lebih apa lagi yang kalian dapat selama materi-materi yang kalian dapat juga bisa ditulis. Kalau ketua sama wakilnya nggak ada nemtek, bisa pakai nemtek anggotanya ya yang lain. Yang penting satu nemtek.
Nanti kakak tolong di random ambil gininya ya, bacain. Oke. Tulis. Sama berarti di pojok itu ya. Ya, harus pakai Sama dalam kurung apa OSIS, Misalnya PKS seperti ada itu. jadwal kayak di kelas, Di pojok isi namanya ya. Nanti Kak Laksminya mungkin nanti ngambil random ya. Ya, acak nanti. Gak apa-apa, jujur aja ya. Nanti kalau digojol sama kakaknya, Tuangkan lapor ke aja bapak ya. sejujur-sejujurnya. Sebagai bahan evaluasi kita juga. Kalau sudah nempelnya bisa langsung dijalanin ya, dibuat ditempel. Kalau nggak muat satu, ya. Ayo baca. Pelajaran aja. Pas Dian. Ayo Dian baca. Ayo semangat. Pas Dian. Keraskan bacanya. Kalau ada mic-nya. Pembelajarannya aja Dian, pembelajarannya. Pembelajaran. Yang pembelajaran ya. Kenalan dulu ya dia. Perkenalkan, nama saya Ferdian Kristina dari kelompok 5 Unit Polri. Saya akan membacakan pelajarannya. Pembelajaran yang didapat selama PKO dan PKP bagi saya yaitu saya menjadi lebih bisa mengatur waktu dalam keseharian. Selama kegiatan juga melatih saya dalam hal mental. Saya mendapat pembelajaran bahwa dengan kita bekerja sama akan membuat sebuah pekerjaan terasa seru dan cepat. PKO juga memberikan saya pengetahuan mengenai kepemimpinan, tata upacara dan masih banyak lagi. Nama Made Priya Dharma Pratista, Ungu Asis. Oke. Pembelajaran yang didapat yaitu saya menjadi paham pentingnya kerjasama, di mana kerjasama ini memudahkan kita melewati tugas dia PKP. Ya. Pelajaran yang saya dapat. Kalau kakak bilang siang, cukupnya 2. Kalau kakak bilang malam, Cukupnya 3. oh kita semua. Oh, udah pada paham ya? Paham? Udah bisa dimulai? Yang salah jujur ya langsung berdiri ya. Mungkin tidak satu orang, mungkin beberapa orang. Pagi, siang, pagi, siang, malam. Pagi, 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 siang, pagi, malam. Kayaknya udah pada paham ya. Konsentrasinya tinggi nih. Fokus. Oke,
sekarang kebalikannya. Kalau kakak bilang pagi kalian sini, kalau siang tepuk. Oke, salah. Kalau kakak bilang pagi kalian tepuk sini, kalau siang kalian tepuk 2 kali, dan kalau malam tepuk sekali. Oke, semua paham? Ya. Pagi, siang, malam, pagi. Dua orang Kak? Oh ya, 1 dan 3. Oh 3. Wih, banyak. Isi Ananda, ambil nentek yang isi perasaan. Oke, silakan ambil dulu gimana? Cara biar cepat. Yanti ambil yang perasaan juga. Sama kamu namanya siapa? Dina ambil yang Harapan. perasaan juga. Baca jadi kalian bacain masing. Ya, coba dikalungin. Kalian pilih random di nentek. Dikalungin aja kalau bisa. Kalungin aja biar seru. Nah. Ya. Ya. Kalau bisa dikalungin. Kalungin dibaca dari kalungnya. Baik, izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ninengan Listiana Prihastini, perwakilan dari kelompok 1 Rangkap Hitam Batman. Jadi saya akan membacakan perasaan selama mengikuti PKO PKP dari hari pertama dan saat ini. Yang pertama, perasaan saya dari awal ikut PKO PKP lumayan seru karena bisa kenal dengan orang baru, kerja sama yang baik walaupun sedikit capek, tapi itu terbayar karena saya jadi lebih banyak memiliki teman yang sangat asik dan baik. Dari Purwani. Perkenalkan, nama saya Niwayan Srisadana Yanti dari Rangkap 2 Bernarden. Perasaan saya saat ikut PKO PKP sangat seru dan senang. Senang karena memiliki banyak pengalaman terindah dan teman-teman kelompok UT. Sedih dan capek harus bisa mengelola teman di kelompok dan menyatukan pendapat yang berbeda-beda. Rangkap entah. Izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya Nikudina Ali dari kelompok Biru Doraemon. Perasaan senang karena bisa mendapatkan banyak teman dan juga tentunya lelah karena sosialisasi. Serta pada saat outbound, perasaan saya senang, lelah, deg-degan, terutama pada saat di pos kedua. Perasaan saya deg-degan, adet OSIS. Ambillah posisi yang nyaman. Duduklah dengan posisi tegak namun tetap rileks. Tutup mata kalian. Lemaskan kedua bahu kiri dan kanan. Letakkan kedua tangan kalian di paha. Lemaskan jari-jari tangan kalian. Rasakan tubuh bertumpu pada tanah. Rasakan tempat duduk kalian. Rilekskan kedua kelopak mata kalian. Tarik nafas. Sadari nafas masuk. Keluarkan. Tarik nafas dalam-dalam. Keluarkan. Amati apa yang Anda rasakan pada tubuh Anda. Rilekskan tubuh mulai dari otot wajah, leher, punggung, bahu kiri, bahu kanan, dan lengan atas. Rilekskan pergelangan tangan kalian serta ke-10 jari tangan. Rilekskan kedua paha kalian, lutut,
rasakan sebelum turut mengembang. Amati pula apa yang kalian rasakan. Tarik nafas, keluarkan. Tarik nafas, keluarkan. Buka mata kalian. Silakan buka mata kalian. Kembali beraktivitas seperti biasa. Berasal saya dari kelompok nomor 1 hitam Batman. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya rasakan setelah melakukan teknik yang disebut dengan hand stop atau stopping. Bagi saya sendiri, pada dasarnya teknik stopping itu adalah sebuah teknik relaksasi di mana kita menghentikan segala macam beban pikiran, segala macam beban-beban yang kita miliki selama ini yang mungkin hal-hal yang telah kita lalui selama itu secara tidak sadar membuat diri kita semakin saya sebutnya sih sebagai kekeh atau juga semakin sulit untuk direlakskan. Nah, dengan teknik time stopping ini saya merasakan tadi ketika saya melakukan sesuai instruksi tersebut, saya mulai menyadari bahwa sebenarnya ada hal-hal kecil di dunia ini yang sebenarnya luar biasa, akan tetapi kita tidak dapat lebih dengan intens merasakannya. Seperti misalnya tadi contoh, kita semua manusia tentunya perlu bernafas. Nafas adalah salah satu syarat bagaimana makhluk hidup bisa dikatakan sebagai hidup. Nah, dengan bernafas ini kita sebenarnya belajar kembali tentang hal dasar. Hal dasar tersebut adalah cara bernafas. Bagi saya sendiri, sebagai seorang yang mungkin dulu pernah mengalami masa-masa sulit dan terkadang juga secara emosional saya kurang stabil, dan itu juga menyebabkan kalau misalnya ada teknik relaksasi seperti ini itu sangat berdampak cukup banyak bagi saya. Dan saya ada pesan juga kepada teman-teman, mungkin di antara kita belum menyadari manfaat yang telah kita lakukan selama ini, manfaat tentang relaksasi, self reward atau bagaimana cara menghargai diri sendiri, itu semuanya termasuk dalam bentuk relaksasi dan bagaimana menyembuhkan diri sendiri saat ini. Jadi tidak serta-merta kita tinggal healing ke tempat lain atau lain sebagainya, padahal kita bisa healing semua permasalahan kita selama kita menjalani hidup sebenarnya bisa kita obati dengan satu. Ya, sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sesi perkenalan diri, perkenalkan saya dengan Arsyapatiwi dari kelompok satu rapat kita Batman. Jadi menurut saya sebagian besar sih sama dengan Risa, tapi khusus bagi saya selama persiapan PKO PKP ini dari minggu-minggu lalu, di mana kita semua pasti sama ngerasain capek berat, di mana kita mungkin hampir semuanya yang nggak dapat ngerasain yang namanya tidur siangnya, tapi utamain tentang kelengkapan PKO PKP, dan juga apalagi tadi outboundnya pasti ada rasa-rasa kayak deg-degan, takut, apalagi kayak bingung gitu, ini benar sih posnya atau enggak gitu. Jadi baru saja saya melakukan teknik stop ini, dimana menurut saya ini sangat membantu sekali. Nah, dari pendapat saya itu tadi saya jujur banyak banget beban pikiran saya, banyak banget perasaan-perasaan saya selama outbound tadi masih dalam diri saya. Namun setelah tadi ada teknik bernafas itu, dimana saya sangat merasakan perubahan drastis, dimana saya lebih santai, lebih rileks jadinya. Jadi kalau menurut saya kan orang-orang juga setiap orang itu beda teknik relaksasinya, bisa dengan healing jalan-jalan, bisa dengan teknik ini. Jadi kalau kalian mau rileks itu mau membebaskan segala beban pikiran itu juga penting, tapi itu menyesuaikan dengan kalian juga. Jadi ada yang cocok ini, ada yang cocok itu. Jadi biar enggak semata-mata kita kerja terus, beraktivitas terus, tapi kita lupa dengan diri sendiri juga. Jadi kita boleh kerja terus, kita boleh kerja, tapi ingat juga tentang diri kita sendiri. Mungkin sekian yang dapat saya terima untuk pengalaman ini. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Agus, Bu Sri, dan kakak-kakak OSIS ya, dan kakak-kakak PKS juga, dan tim yang lainnya. Nah, untuk hari ini kita dari Pak Agus, Bu Sri, dan saya sendiri cukup sekian kegiatannya. Mungkin nanti kita akan beraksi lagi pada saat MPLS ya. Ya, nanti mohon bantuannya kakak-kakak panitia dan juga adik-adik di sini yang akan menjadi panitia. Kita juga akan tergabung dalam kegiatan itu nanti di MPLS. Mohon kerjasamanya ya. Ya, Bapak doakan supaya semoga kegiatan PKKO PKKP ini berjalan lancar sampai besok ya, dan kalian sampai di rumah dengan selamat ya. Bapak pesan satu saja, ingat di mana kalian berada sekarang itu di mana. Tolong dijaga attitude, kata-kata itu. Tolong kurangi sedikit berkata-kata yang kasar di sini. Bapak minta tolong sekali ya. Yang kedua, ingat berdoa ya. Dan ikuti saran-saran dari kakak-kakak panitia ya. Paham semuanya? Ya, paham. Ya, terima kasih. Dari Bapak cukup sekian. Terima kasih.